Halo sobat investor semuanya, semoga semuanya sehat selalu di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton video saya kali ini, dan di video saya kali ini saya akan membahas PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI ya kode sahamnya. Ini merupakan bank BUMN terbesar di Indonesia dan mungkin terbesar juga dari segi total aset ya kalau misalnya di antara perbankan-perbankan lainnya. Akan saya bahas setelah yang satu ini. Nah, kalau misalnya kita lihat Bank BRI ini merupakan bank BUMN ya, bank badan usaha milik negara karena dimiliki oleh pemerintah sebesar 56,75%. Dan kalau misalnya kita lihat pada harga 3.050 per lembar itu memiliki kapitalisasi pasar 374 triliun rupiah. Jadi memang gede banget perusahaannya, termasuk perusahaan blue chip juga, dan menguasai pangsa pasar UMKM ya, UMKM usaha menengah kecil mikro ya, mikro kecil menengah terbesar di Indonesia. Dan kalau misalnya dilihat dari materi public expose di tanggal 19 Agustus 2019, perseroan itu udah memiliki lebih dari 80 juta nasabah, 9.637 outlet ya real time online, 239.000 jaringan e-channel, 391.000 agen BRI Link. Dan hebatnya lagi BRI ini salah satu-satunya ya mungkin ya bank yang memiliki satelit sendiri ya, namanya BRI Sat, jaringan komunikasi satelit BRI. Nah ini memang luar biasa banget. Dan kalau misalnya kita lihat pada waktu dia IPO ya di bulan November 2003, itu harga sahamnya itu cuma Rp88 per lembar. Ini udah adjusted stock split 1:2, lalu stock split lagi 1:5. Nah kalau misalnya kita lihat harganya sekarang di kisaran 3 ribuan, artinya harga sahamnya at least sudah naik sekitar 30 kali lipat. Bahkan kalau misalnya kemarin di harga 4 ribuan itu harga sahamnya udah naik 50 kali lipat. Jadi kalau misalnya kalian naruh uang 100 juta, itu uang kalian udah bisa jadi 5 miliar dalam waktu 17 tahun aja. Itu nggak semua perusahaan bisa seperti ini, sehebat si BRI ini. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang, BRI ini udah punya aset, total asetnya itu 1.358 triliun. Itu per first quarter 2020. Jadi memang gede banget ya total asetnya. Nah kalau misalnya kita lihat anak perusahaannya BRI, ini juga ada cukup banyak ya, dengan ini yang kepemilikannya 50% lebih. Dan sebagai pemegang saham mengendali, jadi ada BRI Syariah, ini udah go public juga ya di tahun 2018 dengan 73% kepemilikan, kode sahamnya BRIS. Lalu ada BRI Agro, ini go public tahun 2003, itu dengan kepemilikan 87,1%. Nah ini kode sahamnya Agro. Lalu ada BRI Life, ada BRI Finance, BRI Remittance, Dana Reksa Sekuritas, BRI Ventures. Ini semua merupakan anak usaha dari si BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Lanjut lagi, kalau misalnya kita lihat dari komposisi pinjamannya per segmen, kita bisa lihat di sini ya. Sektor mikro merupakan sektor yang paling besar menyumbang pendapatan atau pinjaman dari si BRI. Lalu dilanjutkan dengan sektor retail, komersial, lalu consumer. Jadi sekitar hampir 70% itu ada di sini ya, ada di mikro, retail, komersial, dan juga consumer. Nah makanya waktu pandemi COVID-19 terjadi, banyak sekali orang yang melakukan restrukturisasi terutama dari segmen-segmen ini semua. Nah makanya harga saham BRI langsung kemarin mengalami penurunan ya, dari hampir Rp5.000 sekarang udah turun menjadi 3 ribuan, bahkan kemarin sempat di 2.400 seperti itu. Nah kalau misalnya kita lihat dari pertumbuhan pinjaman per segmennya, ini selalu bertumbuh ya total pinjamannya dari first quarter, first half, third quarter 2018 lalu bertumbuh, lalu secara tahunan juga terus bertumbuh. Jadi memang BRI ini dari waktu ke waktu semakin besar perusahaannya, which is sangat bagus untuk investor karena kekayaan investor juga akan meningkat seiring dengan peningkatan total aset dari si perusahaan. Dan kalau misalnya kita lihat, BRI ini sangat
hebat dalam berinovasi ya. Jadi memperkenalkan agen BRI Link, lalu ada BRI Mobile, BRI Spot, lalu ada BRI Mola, Bill, Store, wah banyak banget ini. Jadi ini contoh perusahaan yang menurut saya sangat baik. Jadi walaupun mereka sudah besar sekali dari segi aset ya, sampai 1.350-an triliun, mereka tidak pernah berhenti berinovasi dengan memperkenalkan banyak produk baru, sehingga pendapatannya juga terus mengalami peningkatan. Jadi bukan cuma dari pendapatan bunga aja, si BRI ini juga banyak mendapatkan pendapatan dari luar bunga, kayak fee-based income dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangannya, ya ini saya tidak menggunakan laporan kuartal 2 2020 karena belum keluar ya. Masih limited review dan kemungkinan akan keluar selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2020. Jadi buat investor yang menunggu laporan keuangan kuartal 2 2020 harus sabar menunggu sampai selambat-lambatnya akhir bulan Agustus ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari earning per share-nya si BRI, dari tahun ke tahun itu selalu mengalami peningkatan ya. Dari tahun 2015 206, lalu meningkat 212, 235 dan seterusnya. Dan seiring dengan peningkatan earning per share, dividennya juga mengalami peningkatan. Bahkan dividen payout ratio-nya terus ditingkatkan dari yang 30% menjadi 60%, sehingga dividen per share-nya ini juga naik hampir 3 kali lipat, dari 62 menjadi 168. Nah, di 2020 ada terjadi sedikit penurunan di kinerjanya. Kita akan lihat di laporan keuangannya ya. Nah, ini dia. Laporan keuangan first quarter 2020. Saya gedein sedikit. Nah, kalau misalnya kita lihat pendapatan bunga dan syariah itu memang masih mengalami peningkatan ya, dari 19,4 triliun menjadi 20,9 triliun. Ya, ini pendapatan yang netonya juga masih mengalami peningkatan. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat dari ini nih, beban penyisihan kerugian penurunan nilai itu mengalami peningkatan dari 4,5 triliun menjadi 6,5 triliun karena adanya pandemi COVID-19, jadi harus menyisihkan kerugian penurunan nilai ya lebih besar di tahun 2020 ini. Nah, makanya kalau kita lihat akhirnya perseroan laba periode berjalannya turun tipis ya, dari 8,19 triliun menjadi 8,16 triliun. Inilah yang menyebabkan harga saham BRI terdiskon dulu nih, apalagi di kuartal kedua akan makin banyak cadangan penurunan nilai ya, prediksi orang-orang. Nah, itu akan menurunkan laba bersihnya si BRI lagi. Cuman kita mesti menunggu sampai akhir bulan Agustus ini untuk mendapat kepastian laporan keuangan dari si perseroan. Lalu kita lanjut lagi. Nah, ini perseroan rajin membagikan dividen ya tiap tahunnya, dan kelihatannya tahun depan masih bisa membagikan dividen karena perseroan masih bisa mencetak laba bersih. Oke, kalau misalnya kita lihat sekilas dari profitability rasionya, ini sangat baik ya. Net profit margin di 21,13%, return on equity juga tergolong baik di 18,41%. Ini menggunakan laporan keuangan first quarter 2020. Nah, kalau misalnya kita lihat current ratio masih bagus di atas 100%. Lalu kalau kita lihat lagi dari sisi valuasi, sebenarnya valuasinya nggak terlalu mahal di 11,51 kali dengan price to book value ratio di kisaran 2,12 kali. Jadi ini memang masih menarik banget buat BRI, apalagi kalau memang kinerjanya akan sebagus ini gitu ya. Cuman kita masih nunggu lagi kuartal 2 seperti apa. Ini tentu angkanya akan berubah kalau misalnya labanya turun atau justru labanya naik di kuartal 2. Cuman overall kita akan melihat lebih panjang lagi. 10 tahun, kalau dilihat dari 10 tahun ke belakang, pertumbuhan revenue BRI itu nggak ada yang merah, jadi selalu naik ya dari tahun ke tahun, bahkan kenaikannya banyak yang double digit, ada yang sampai 30%, 24%, 17%, 10%, bahkan paling kecil pertumbuhannya itu cuman 6%. Nah, ini masih bagus banget ya pertumbuhannya, cuman kelihatannya 2020 akan sedikit melambat, nah, tapi kelihatannya masih bisa bertumbuh kalau misalnya kita lihat dari first quarter 2020 dan juga setelah dibukanya PSBB, kita lihat sendiri perekonomian udah mulai muter lagi ya. Perekonomian udah mulai muter lagi. Kayak Jakarta udah macet, udah kayak normal ya. Bali juga udah normal juga macetnya.
Dan kalau misalnya kita lihat dari pertumbuhan laba bersihnya BRI, nah ini juga nggak ada merahnya sama sekali. Ya dari 2010 sampai 2019 selalu mengalami peningkatan laba bersih. Yang paling lambat 3% di tahun 2016, itu pun sebenarnya sangat wajar karena di tahun 2010 ini naiknya sangat kencang ya, 57%, tapi terus bisa mengalami kenaikan di laba bersihnya. Ini contoh perusahaan yang sangat bagus dan bertumbuh. Ya, dan bertumbuh. Jadi kalau misalnya ada perusahaan bagus bertumbuh seperti ini, cuman ditradingkan pada PE ratio di kisaran 10 kali, itu sebenarnya sangat-sangat menarik untuk dikoleksi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari PE band-nya, ini menggunakan laba bersih di annualize ya. Nah, ini posisi saham BRI sekarang lagi agak di bawah, di dekat PE band yang bawah ya. Jadi upside potensialnya sangat besar dan downside potensialnya udah mulai minimal. Jadi buat investor yang memang tertarik untuk menjadi pemegang sahamnya BRI, udah mulai boleh koleksi nih sahamnya nih untuk menjadi investor jangka panjang. Jadi ya jangan sampai belinya di atas ini terus jualnya di bawah. Kalau bisa belinya di bawah, ya jualnya di atas. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari PE band-nya ini memang merupakan kesempatan untuk membeli saham blue chip BUMN ya, bank terbesar dengan harga yang cukup lumayan, cukup terdiskon ya boleh dikatakan. Lalu kalau misalnya kita lihat kemarin harga saham BRI itu naik 3% dari 3.050 menjadi 3.080 dan investor asing mencatat pembelian bersih net buy sebesar 50 miliar. Nah, kalau di regular market aja itu 53 miliar. Jadi ini menarik banget, BRI dan asing kelihatannya udah mulai masuk lagi ke saham ini. Tapi kita mulai boleh nyicil ya, tapi nanti waktu laporan kuartal 2 2020 keluar, kita mesti update lagi kira-kira kinerjanya si BRI seperti apa. Oke, demikian dari saya mengenai analisa saham PT Bank Rakyat Indonesia atau kode sahamnya BBRI. Semoga videonya bermanfaat ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe dulu, follow Instagram saya juga di Pesan Saham, di like, di komen. Sampai ketemu di video berikutnya, selamat berinvestasi.